Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM X9525080760. LPTK saya Universitas 11 Maret. Saya mengampu bidang studi informatika. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SMP Negeri 23 Dumai. Saya mengampu mata pelajaran informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Sikap berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen nama ibu semua. Azam, Ibu, Aska, Axel, Balkis, Atta, Elisa, Fazira, Azira, Softia, Safa, Suci, Ikhwan, Wildan. Oke, hadir semua ya anak ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan atau lagu nasional. Ibu berharap anak ibu berdiri semuanya. Azira, depan. Pancasila, enak ya? 1, 2, Garuda Pancasila.
kita ini mulai dari handphone yang kalian gunakan, komputer di rumah hingga sistem di sekolah. Nah, adapun untuk masa depan komputer itu sangat pesat perkembangannya. Mempelajari sistem komputer akan menjadi bekal kalian untuk bersaing di dunia kerja dan meraih masa depan yang lebih baik. Nah, itu adalah motivasi dari pembelajaran anak-anak ibu hari ini. Nah, kesepakatan kelas kita sudah kita berikan sebelum pembelajaran yang lalu. Nah, anak-anak ibu semua masih ada yang tidak memasukkan baju ke dalam roknya atau celananya? Sudah rapi ya? Wah, keren sekali anak-anak ibu. Nah, ada sampah di bawah mejanya? Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita berikan untuk kelas ini. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu mampu menjelaskan komponen utama dari sistem komputer beserta fungsinya. Nah, yang kedua, memahami
bukan sekedar kumpulan alat yang berdiri sendiri. Sistem komputer mencampur perangkat keras, hardware untuk perangkat lunak, software dan pengguna, firmware yang berinteraksi untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Oke, silakan duduk. Beri tepukan untuk kita Dimas. Oke, selanjutnya, apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem komputer tidak berfungsi? Siapa yang bisa menjawab? Azira, ayo. Siapa? Nah, jadi jika salah satu komponen komputernya tidak berfungsi, maka keseluruhan sistemnya dapat terganggu ya, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Oke, bagaimana cara kerja komputer mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Sita. Komunikasi, belajar informasi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, coba buka buku cetaknya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Sebelum Ibu memberikan LKPD, anak-anak Ibu sudah duduk berkelompok seperti yang sudah Ibu berikan kelompoknya. Nah, adapun LKPD anak-anak Ibu semua bisa dilihat di papan infokusnya. Nih, LKPD pertama, kelompok 1, komponen atau menonton video, komponen utama sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, itu anak-anak Ibu harus diskusikan kelompoknya. Setelah itu baru presentasikan ke depan. Nah, kelompok 2 tugasnya menyimulasikan cara kerja CPU dan pengamalatan memori. Nah, juga diskusikan kelompoknya lalu dipresentasikan ke depan. Nah, kelompok 3 menyusun minmap atau diagram visual alur kerja sistem komputer. Nah, jadi masing-masing kelompok diskusikan hasil diskusinya lalu presentasikan ke depan. Ya. Nah, boleh bekerja dari sekarang. Silakan. Pengawasan. Nah, diskusikan kelompoknya. Jika anak Ibu belum mengerti atau ada yang ditanyakan, nanti silakan bertanya sama Ibu. Ada yang kurang paham kan? Nanti itu gambarnya kamu buat alurnya, setelah itu baru kamu presentasikan di depan ya.
Iya, nggak apa-apa. Yang ini dipasang pada papan sirkuit jalan yang mendistribusikan 1.200 titik waktu. Leksi kepanasan kendaraan yang berinteraksi dengan sistem grid kendaraan. Bagaimana menurut Bapak? Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Iya, memang seperti itu cara kerja sistem komputernya. Wah, ternyata besar ya komputer dunia itu ya. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian yang berbeda. Kelompok 3, Tapi mungkin yang paling dikenal adalah seluruh titik tempat problem. Di beberapa bagian yang berbeda, tapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 titik tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap titik cukup rumit, jadi berikut diagram yang menjabarkan berbagai. Di bagian fungsional, ada mesin dan elemen yang cukup rumit dalam diagram ini, dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang saat ini sedang kami rencanakan yang akan mengeksplorasi perspektif komputer dan cara kerja mesin-mesin bagian ini. Mari kita bermesra dengan teleskopik dari sirkuit terpadu, jadi kita dapat melihat transistor satu persatu. Transistor ini sangat kecil, lebarnya beberapa nanometer, dan dalam daya ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan geologi dan fase yang menunjukkan secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Bersama-sama, transistor dan kabel ini menciptakan labirin jalan raya berlapis-lapis yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan pilihan operasi yang begini. Sekarang mari kita perkecil tampilan dan lihat bagian lain dari CPU. Di samping setiap inti terdapat cache memori L3 bersama dan terkoneksi cincin. Di paling kanan terdapat prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai chip. CPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas terdapat pengontrol memori yang mengirim. Data dengan dari RAM. Dan terakhir di paling kiri terdapat bagian sistem dan platform keyboard yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengelola aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan lihat motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit cetak besar dengan ribuan kabel yang berjalan di dalamnya dan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, header, dan konektor yang disolder padanya. Mungkin komponen tunggal yang paling penting dan mahal selain PCB kosong adalah chipset yang merupakan sirkuit. Integrasi yang disebutkan di bawah insik di sini dan terhubung langsung ke bagian sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset berhubung ke semua hal lainnya. Seperti yang terlihat di sini, CPU terhubung langsung dengan satu atau dua layar, GPU, dan mungkin beberapa SSD yang
Sudah ada yang selesai diskusinya? Ya, Bu. Sudah ada? Ada lagi, Bu. 7 menit lagi kita akan presentasikan ke depan ya. Yang belum selesai, ayo diskusikan kelompoknya sebelum kita hasilnya presentasi ke depan. Data mengalir melalui internet atau wifi, data masuk dan keluar dari solid state drive dan hardware yang dicolokkan ke perusahaan, beberapa slot lain, keyboard dan mouse, beberapa USB, dan Nah, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, ada. Sekarang katakan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang besar selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Jadi, titik terpraktikkan jelas di divisi ciri dan testing. Yang ragu lagi? Iya. Apa? Boleh. Cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul regulator tegangan atau VRM yang ditemukan di dekat CPU. Komponen ini digunakan untuk motor yang berasal dari jangkauan daya hingga 1 gigawatt yang digunakan oleh CPU. Sebagai hasil dari semua daya yang diambil melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya yang mencapai 40 hingga Waktu diskusi kelompoknya tinggal 5 menit lagi. Ya, persiapkan untuk dipresentasikan ke depan. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator sehingga menjadi kebocoran cairan pendingin. Mari kita lanjutkan ke jatuh daya yang mendistribusikan daya ke seluruh komputer. Di sini, transformator utama mengurangi tegangan dan menyebabkan balans isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Freeboot adalah PCB kontrol yang memastikan tegangan keluaran yang stabil dan mengirimkan sinyal penyesuaian ke transistor yang switching di sisi primer menggunakan kontrol tersebut. Ada mesin dan komponen lain yang digunakan untuk mencari tegangan kesukaan dan memastikan berbagai tegangan keluaran yang kemudian dikirim ke semua perangkat keras yang berbeda di komputer Anda. Misalnya, SSD yang mengkonsumsi beberapa bahan dan konektor menggunakan tegangan ini, sedangkan GPU Anda dapat mengkonsumsi ratusan watt Sudah? dan tegangan ini ada. Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Untuk
diskusinya. Nanti setelah kalian amati, kalian memberikan satu pertanyaan minimal satu tiap kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem komputer yang akan dibaca oleh dia. Komponen utama sistem komputer, perangkat keras komputer, CPU atau Central Processing Unit. Di bagian atas merupakan penutup yang disebut penyebaran panas terpadu, dan di dalamnya terdapat berbusa lubang kecil yang menampung sirkuit terpadu yang disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit yang mendistribusikan 1.200 titik koneksi yang berinteraksi dengan susunan jaringan berdasarkan pada motherboard. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Ini siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Safa dari kelompok 2. Ingin menanyakan jelaskan komponen komputer. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Faisal Manulis. Apa itu fungsi keyboard? Kami akan mendiskusikan pertanyaan dari kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan komponen komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, keluaran, proses, memori, dan penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai Oke. Pertanyaan untuk berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya ketiga. 1. Ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. 2. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. 3. Sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode binar. 4. Data yang berbentuk binar tersebut akan diterjemahkan oleh Central Processing Unit atau CPU dengan mengacu ke data yang tersimpan pada read only memory atau ROM untuk ditampilkan pada layar monitor. Bagaimana, apakah sudah buat? Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1, berikan tepukan untuk mereka. Dan sekarang Ibu persilakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya.
menyampaikan hasil diskusi kami mengenai memobilisasikan CPU dan pengamatan memori. Seperti kita tahu, CPU merupakan Central Processing Unit, adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Dasar CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya register, unit kendali, control unit CU, dan unit logika aritmatika, arithmetic logic, unit ALU. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk peranti input ataupun output, dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, microprosesor, central processor, atau mikroprosesor. Dan itu akses memori atau RAM, dan ready only memori atau ROM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Di saat data dari file di penyimpanan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah. Data tersebut akan dimuat di RAM agar dapat diproses lebih cepat. Sedangkan ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk memproses booting instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dari kelompok 1. Beberapa saya dari kelompok 1 bertanya pertanyaan perangkat keras itu terdiri dari apa saja? Terima kasih. Kelompok 3. Saya berbicara, saya ingin apa perbedaan karena Terima kasih. Baiklah teman-teman, kami akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dari kalian semua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai perangkat keras itu terdiri dari 1. Perangkat masukan atau biasa disebut dengan input devices. Yang kedua adalah pemroses. Yang ketiga adalah alat output atau output devices. Yang keempat adalah peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Yang kelima, peranti lainnya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dari kelompok 3.
sedangkan ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh pengguna komputer untuk memproses video. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Sekian dari kelompok 1. Kelompok 2 mengenai mendipublikasikan CPU dan pengamatan memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 duduk kembali. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepukan untuk kelompok 2. Selanjutnya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami mengenai map dari sistem komputer. Yang bisa teman-teman lihat di sini ada gambaran dari mind map komputer itu sendiri. Yang sedang di sini adalah speaker. Speaker ini merupakan device output hardware yang dimana dia berfungsi untuk mengeluarkan suara yang diinput dari mic. Lalu ada monitor. Monitor ini merupakan alat output juga sama seperti speaker. Tujuan penggunaan untuk monitor ini adalah menampilkan gambaran-gambaran seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada gajah, lalu ada keyboard. Keyboard ini berbeda dengan speaker dan monitor. Keyboard ini merupakan alat input yang dimana dia untuk memasukkan perintah atau tulisan pesan yang seperti teman-teman lakukan pada smartphone. Lalu di sini ada mouse. Mouse ini sejenis dengan keyboard yang dimana dia merupakan alat input device. Dia tujuannya untuk menggerakkan kursor yang berada di monitor. Lalu ada CPU. CPU ini secara singkatnya seperti otak kita lah yang memproses sistem-sistemnya. Lalu ada printer. Printer ini untuk mengeluarkan hasil print yang kita buat. Contohnya seperti gambar gajah ini, nanti hasil printnya nanti dikeluarkan oleh printer ini. Lalu ada modem. Modem ini seperti wifi ya, menyalurkan internet, jaringan internet. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ada yang bagi yang kurang paham, ada yang bertanya? Silakan, Wilda. Dari kelompok 1 ingin menanyakan apa fungsi printer. Silakan. Nama saya Aini, saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa fungsi dari modem. Oke teman-teman, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya sebentar. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mendiskusikannya sebentar. Baiklah, jawaban dari pertanyaan apa fungsi printer akan disampaikan langsung oleh Azam. Azam, silakan. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Kalau kelompok 1 sudah puas dari jawabannya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua yang dari kelompok 2. Apa fungsi modem? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, modem itu ibaratkan wifi yang menyalurkan sistem internet.
Baiklah, kelompok 2 sudah puas dengan jawabannya? Mungkin itu saja sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit berdiri dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Untuk kelompok 3 berikan Oke, sebelum Ibu jelaskan materinya, berikan dulu tepukan untuk anak Ibu semua. Ternyata anak Ibu ini pintar semua ya, sudah pintar mendiskusikan hasil dari materi kita pada hari ini. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita pada kesempatan ini, yaitu sistem komputer dan pengenalan serta komponennya. Nah, apa itu sistem komputer? Ya, sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Seperti anak-anak Ibu tadi yang kelompok 3 sudah menjelaskan, atau kelompok 1 juga tadi sudah menjelaskan apa itu komponen komputer yang ditanyakan dari kelompok 2. Nah, ya, nih. Adapun komponen utama dari sistem komputer itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau hardware. Nah, perangkat keras itu bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, perangkat lunak, program dan aplikasi yang membantu komputer dapat menjalankan tugas. Nah, kalau hardware yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu kan yang mana apa itu CPU itu? Sudah ya, seperti kan anak Ibu udah pernah tuh main ke warnet ya, ada monitornya, ada CPU-nya di sana ya, dan juga di kantor kita. Nah, berhubung kita belum mempunyai labor komputer, jadi anak-anak Ibu perangkat pembelajarannya disediakan seperti laptop ya, dan Ibu jelaskan materinya melalui proyektor ini. Nah, perangkat keras atau hardware, di situ ada CPU, ada hard drive, ada RAM, dan juga monitor, keyboard, dan mouse. Nah, bisa dilihat di sini, CPU itu adalah otak komputer yang mengontrol semua aktivitas, ya. Nah, RAM adalah memori sementara yang digunakan saat menjalankan aplikasi. Nah, hard drive tempat penyimpanan data jangka panjang. Nah, monitor, keyboard, dan mouse adalah alat input dan output untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, perangkat lunak atau disebut juga software, sistem operasi dan aplikasi. Nah, anak Ibu, program untuk tugas tertentu seperti Microsoft Word atau Google. Nah, itu anak Ibu bisa biasanya menggunakan apa? Google. Ya, dari handphone ya, atau dari laptop sendiri ya. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer, termasuk Windows dan Linux. Ya. Nih, adapun jenis-jenis dari komputer, ada komputer pribadi atau PC ya, ada laptop, ada juga server. Nah, komputer pribadi, komputer yang digunakan
Nih, cara kerja sistem komputer. Ada input, ada output, ada proses dan penyimpangan. Nah, input dapat dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse yang dijelaskan oleh teman kita tadi, Dimas ya. Sudah sangat detail sekali menjelaskan bagaimana itu prosesnya, cara kerjanya ya. Nah, proses CPU memproses data yang dimasukkan.
sudah ada telepon, sudah ada radio, sudah ada televisi, sudah ada internet. Nah, yo, coba apalagi yang sudah tidak bisa? Boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke samping, boleh pokoknya jika ada yang menampak sistem komputernya boleh. Sambil dipikirkan. Ayo. Oke. Sampaikan ke handphone. Oke, betul? Betul? Apakah majalah termasuk untuk berkomunikasi? Iya. Masuk. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo pikir. Ayo siapa lagi? Sambil dipikir-pikir, sambil maju ke depan juga boleh. Apa ya kira-kira lagi ya? Siapa? Mati lagi? Ayo, siapa nih kira-kira nih? Yang bisa nih? Ayo, siapa kira-kira yang bisa? Ayo, siapa nih kira-kira yang masih? Jalankan semangatnya. Ayo. Ayo, siapa yang mau reward? Silakan. Ayo, biar semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Ayo, siapa lagi yang mau? Apa ya kira-kira ya? Apa? Ayo Zizi. Apa Zizi? Ayo keluarkan imajinasinya.
Sudah? Masih ada lagi kira-kira? Habis? Yakin? Masa iya? Coba dulu dilihat kembali. Coba dulu dilihat kembali. Apakah masih ada? Ada, pasti ada. Kecil kali? Masihkah ada? Bingung? Tapi penasaran ya? Ayo, semangat. Apa ini? Cepat, maju. Ya, Zira. Maju, Zira. Ada, Zira? Cukup? Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Nih, internet, telepon, majalah, televisi, dan radio. Nah, itulah jawabannya. Tepuk tangan. Nah, oke. Sebelum kita selesai, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah ya, kesimpulannya adalah komputer itu dapat membantu kita dan mengerjakan pekerjaan kita dengan mudah. Ya, contohnya seperti kalau kalian ke minimarket misalnya, kalian melihat di sana di kasir itu ada komputer. Nah, dia sangat mempermudah kakak kasir itu untuk menghitung pembayaran yang sudah kalian belanjakan tadi, ya. Nah, sebelum Ibu tutup refleksinya, apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Nah, apakah media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran? Apakah Ibu sudah paham tentang pembelajaran ini? Nah, sudah paham ya? Nah, karena dengan adanya media pembelajaran dapat memudahkan anak-anak Ibu dalam belajar, ya. Nah, pertanyaan kedua, dihapus dulu lah ini ya, supaya jelas anak-anak Ibu melihat refleksinya. Nih, materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah kamu lakukan? Iya, mengenai sistem komputer dan mengenal apa itu komponen-komponen dari komputer. Nah, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran ini dapat anak-anak Ibu pahami? Dapat dengan jelas ya. Nah, manfaat apa yang kamu peroleh dari materi pembelajaran ini? Apa manfaatnya yang kalian dapatkan? Ya. Iya, pintar untuk Azira, beri tepukannya dulu. Nah, sikap positif apa yang kalian dapat atau kalian peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Apa sikap positifnya? Adakah anak Ibu mempunyai rasa ingin tahu tentang sistem komputer? Iya ya. Nah, sikap
kembali. Nah, coba silakan duduk kembali anak-anak ibu. Ya. Coba kesulitan apa ya kira-kira yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Nah, kesulitan apa? Apakah anak ibu merasa cara merakit CPU itu kira-kira sulit nggak? Sulit ya? Sudah pernahkah anak ibu melihat orang membongkar CPU? Nah, belum? Nah, kira-kira di dalam CPU itu apa aja yang terdapat di dalam CPU itu? Jika CPU-nya itu dibongkar, ada RAM di dalamnya, ada motherboard, ya. Nah, coba apa lagi yang ada di dalam CPU itu? Apa nak? Iya, bungkusan logam kecil. Nah, apa lagi kira-kira yang ada di dalam CPU itu? Nah, itu begitu sulit kayaknya ya kalau di usia atau di bangku jenjang SMP kelas 8 ini kayaknya begitu sulit kalau anak-anak ibu semua diajak membongkar CPU lalu merakitnya kembali. Sulit apa enggak? Sulit. Sulit ya? Nah, kapan ya kira-kira kita coba untuk mempraktekannya? Bersedia? Nah, mungkin kita minggu depan kita coba lah untuk membongkar CPU lalu kita praktekkan kembali. Nah, itu kira-kira nanti bisa dikembali nggak CPU-nya kalau bisa dibongkar itu? Bisa. Kayaknya tidak ya? Sudah pesimis sekali Dimas. Rasanya sudah kayaknya tidak. Apa nak? Iya, banyak bau, banyak komponen yang bisa kalau salah pasang bisa meledak nggak? Bisa. Iya, bisa meledak kalau salah pasang. Iya, kalau misalnya itu berhubungan sama listrik pembongkarannya. Kan nanti ada tawarannya bu. Kalau mesinnya lagi hidup, kalau kita bongkar ya meledak. Oh, meledak, gitu ya. Nah, kira-kira apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik untuk materi ini? Apa? Kira-kira apa saja yang kalian lakukan untuk belajar yang lebih baik dalam teori atau materi dari sistem komputer ini? Mungkin anak-anak ibu bisa memahami kembali konsep dasar dari sistem komputer ini. Nah, kita belajar melalui praktek ya, dan anak-anak ibu mungkin bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar lainnya. Nah, bisa tuh anak-anak ibu melihat dari YouTube ya, bagaimana cara kerja komputer itu dan bagaimana apa saja itu komponen-komponen yang ada di komputer itu. Nah, itulah salah satunya media pembelajaran kita. Bisa kita searching dari YouTube ya nak ya, untuk melihat bagaimana proses-prosesnya atau jenis-jenisnya. Nah, untuk sebelum ibu tutup nih, ibu menyampaikan pembelajaran untuk minggu depan, pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang pelajaran